Assalamualaikum Bu Erlin, perkenalkan nama saya Peride Vandamanik dari 10 IPAS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jurnal pencemaran yang berjudul Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar. Dimulai dari latar belakang. Lingkungan adalah satu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain-lain, lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara berkembang seperti Indonesia mutlak melakukan suatu pembangunan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan di era globalisasi ini didukung oleh munculnya teknologi yang sangat canggih. Di kota Denpasar khususnya, perkembangan teknologi sangat pesat, namun teknologi tersebut memiliki dampak yang besar dalam perubahan lingkungan yang disebabkan oleh tercemaran lingkungan tersebut oleh limbah dan sampah. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum yuridis empiris, data yang utama digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan yang berasal dari pengamatan secara langsung dan melalui wawancara langsung dengan informan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah dengan cara kualitatif, kemudian data akan disajikan dengan secara deskriptif kualitatif. Lalu saya akan membacakan hasilnya. Dalam perkembangan globalisasi, banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun dalam perkembangannya, teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah sisa dari proses produksi tersebut. Di Kota Denpasar, pencemaran akibat limbah dan sampah salah satunya terjadi di Sungai Badung. Sungai yang berada di kawasan perkotaan ini tercemar akibat limbah dan sampah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di hantaran sungai dan airnya berwarna keruh serta berbau amis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 angka 14 yang merumuskan pencemaran lingkungan hidup ada masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakan sumber daya alam, adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Dengan tercemar lingkungan hidup oleh limbah dan sampah, nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun. Lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut dan komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak. Lanjut, saya akan membacakan kesimpulannya. Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup
ada rusaknya ekosistem alami serta berkurangnya baku mutu lingkungan tersebut. Pada dasarnya lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia itu sendiri, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Di era sekarang, pemerintah harus lebih menggalakkan lagi kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup, serta pemerintah harus lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih.